Perkenalkan, nama saya Jenti Miralda Buru Pasaribu dari kelas A Pendidikan Geografi NIM 3203 13141. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotografi dan drone. Fotografi sudah berkembang sejak lama. Foto pertama dibuat pada tahun 1826 dan sejak itu teknologi fotografi terus dikembangkan untuk menghasilkan kamera yang lebih kecil dan lebih baik. Perkembangan ini semakin memuncak dengan penemuan kamera digital. Sebagai sebuah revolusi, fotografi loncatan dari film ke digital abad ini. Di Indonesia, perkembangan fotografi tampak dengan banyak jumlah penggemar fotografi, tumbuhnya komunitas-komunitas fotografi, serta semakin banyaknya digunakan media fotografi sebagai alat atau sarana penunjang berbagai kegiatan seperti pada media massa, bidang perdagangan, ilmu pengetahuan, hukum, pendidikan, kedokteran, dokumentasi hiburan atau seni budaya, dan lain-lain. Seiring perkembangan teknologi fotografi di Indonesia, maka fotografi tidak sekedar sebagai sarana untuk mendokumentasikan di Indonesia kegiatan atau peristiwa saja, tetapi fotografi telah berkembang menjadi sarana dalam bidang seni sebagai alat komunikasi. Melihat perkembangan yang meningkat di bidang fotografi serta keterkaitan fotografi dengan bidang-bidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang lain, maka ada banyak kebutuhan dan keinginan untuk tersedianya suatu wadah yang membuat masyarakat untuk mempelajari fotografi. Perkembangan fotografi di Indonesia kini ada gejala menarik yang diperlihatkan oleh anak-anak muda di negeri ini. Semakin banyak dari mereka yang tertarik pada bidang fotografi dan berusaha mendalaminya. Kemudian, semakin banyak pula sekolah dan pelatihan fotografi yang mengajarkan para muridnya teknik-teknik dasar fotografi, seperti penguasaan kamera, penataan cahaya, dan proses cuci cetak foto. Lantas, sebenarnya apa yang terjadi daya tarik utama fotografi? Alasannya bermacam-macam. Mulai yang menganggap fotografi memiliki suatu keajaiban. Fotografi dianggap bisa menghadirkan kenyataan yang sudah lama. Realitas kita begitu luas dan ketika dibingkai dengan foto, kita mencuri secuil realitas dan menghadirkan dalam bentuk gambar dua dimensi. Fotografi seperti telah menjadi bagian tak terletakkan dengan kehidupan manusia di seluruh dunia. Bahkan orang awam dapat berhadapan dengan 1000 hasil fotografi tiap harinya, baik dalam bentuk foto, iklan, pamflet, dan sebagainya. Di berbagai media massa sampai di pinggiran jalan, manusia melihat segala sesuatu dengan mata, sehingga semua benda memiliki ruang atau kedalamannya, yaitu kesan yang menjelaskan batas antara benda yang dekat dengan benda yang jauh. Bumbu-bumbu yang dianggap indera lain turut menambahkan keindahan, misalnya saja suara burung, gemericik air, embusan angin, keharuman bunga-bunga, dan lain sebagainya. Semua membuat objek yang manusia lihat tampak begitu sempurna dan indah dengan mata telanjang, belum tentu bisa menjadi suatu rekaman gambar atau foto yang indah dan sempurna pula pada saat dilihat. Fotografi berperan penting sebagai media komunikasi dalam kemajuan teknologi. Fotografi merupakan salah satu media massa yang menjadi populer di kalangan remaja. Adanya perubahan teknologi yang memudahkan manusia untuk menunjukkan keterampilan seninya dengan menggunakan fotografi, sehingga fotografi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Fotografi memiliki peran penting sebagai media komunikasi dalam bentuk sehari-hari. Berikut ini merupakan peran fotografi sebagai media komunikasi. Menciptakan karya dalam komunikasi, meningkatkan kreativitas dalam komunikasi, memberikan informasi faktual, mengungkap sebuah peristiwa, meningkatnya penjualan produk, mempromosikan produk, menceritakan kehidupan seseorang, membentuk komunitas, membentuk opini publik, membangun komunikasi yang efektif, mempermudah proses adaptasi, dan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian drone fotografi. Drone fotografi adalah penggunaan drone yang biasanya digunakan dalam bidang fotografi, misalnya untuk mengabadikan momen saat traveling
atau untuk kebutuhan fotografi lainnya. Ada 3 unsur utama yang biasanya terdapat pada drone fotografi, di antaranya yaitu spesifikasi drone, kamera yang berkualitas baik, dan insting seorang fotografer saat mengambil objek menggunakan drone. Pada penggunaan drone di bidang fotografi, bukan tingkat ketinggiannya yang penting tetapi fleksibilitas kamera pada drone tersebut dalam mengambil gambar dengan angle yang berbeda, sehingga penggunaannya lebih luas dibanding dengan mengambil gambar menggunakan kamera biasa. Drone juga dapat membantu para traveler dalam membidik objek yang unik dan menarik. Di era serba digital ini, penemuan-penemuan teknologi berhasil dikembangkan dan alhasil manusia pun sangat memanfaatkan teknologi-teknologi baru tersebut. Dari sekian banyak teknologi yang ada, salah satu yang sedang menduduki puncak kepopuleran adalah drone. Istilah drone pasti sudah sering kali kita dengar dalam perbincangan sehari-hari. Di sini juga ada pengertian drone. Dalam kamus bahasa Inggris, drone artinya dengung. Ini merujuk pada suara berisik drone saat terbang. Selain dengung, drone juga bisa berarti lebih jantan. Hal ini tentu saja merujuk pada kemampuan wahana drone untuk terbang seperti lebah. Di sini ada gambar drone tersebut. Lalu, drone merupakan pesawat tanpa awak atau biasa disebut Unmanned Aerial Vehicle atau UAV yang dikendalikan dari jarak jauh melalui sebuah komputer atau remote control. Seiring dengan perkembangannya, kini drone bisa disinkronkan dan dikendalikan melalui smartphone. Pesawat tanpa awak ini menggunakan hukum aerodinamika yang sangat canggih, sehingga drone dapat mengangkat dirinya sendiri maupun mengangkut senjata atau muatan lainnya. Terjawab sudah mengapa banyak orang yang membeli drone dan menggunakannya untuk suatu kepentingan tertentu. Selain pengertian drone secara umum, ada lagi sejarah drone yang harus kita ketahui. Nah, di sini merupakan gambar dari drone itu. Lalu di sini ada sejarah dan perkembangan drone. Berdasarkan Center for Telecommunication atau Information Engineering atau CTI, Monash University mengungkapkan bahwa drone atau pesawat tanpa awak pertama kali digunakan dan dikembangkan pada tanggal 22 Agustus 1849 yang diciptakan oleh seorang insinyur Israel yang tinggal di Amerika bernama Abraham Karam. Kemudian Badan Proyek Riset Pertahanan AS tertarik dengan penemuan Karam dan mendanai penelitian lanjutan dari prototipe yang dikembangkan oleh Karam. Pada tahun November 1898, Nikola Tesla membuat hak plan remote control atau pengendali jarak jauh karyanya. Remote control dijadikan dasar dari ilmu robotik kontemporer. Tesla kemudian menciptakan kapal dan balon yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Semenjak saat itu, drone banyak digunakan untuk keperluan militer, terlebih ketika terjadinya Perang Dunia. Australia menjadi negara pertama yang diketahui menggunakan drone saat menyeberangi Italia pada tanggal 22 Agustus 1849. Saat itu drone masih berbentuk balon udara dengan perlengkapan bahan peledak di dalamnya. Selanjutnya, setelah Paror bos Amazon Jeff Bezos memperkenalkan sebuah drone yang dikatakan mampu digunakan untuk mengantar makanan. Citra drone yang dahulu sempat lekat dengan peralatan militer kini mulai banyak dimiliki oleh warga sipil. Banyak negara yang menggunakannya untuk membantu serangan terhadap para musuh. Sedangkan di Indonesia, teknologi drone ini sudah dikenal sejak tahun 2002 yang ternyata tidak dapat berkembang sesuai dengan harapan. Lalu di sini ada tertera 2 gambar dari drone yang dapat membantu serangan itu.
Lalu selanjutnya drone fotografi profesional. Di sini beberapa merek tertentu dan drone fotografi profesional biasanya memiliki harga yang cukup tinggi. Hal itu wajar saja karena jika harganya mahal, maka kemampuan drone tersebut dalam mengambil gambar dan menghasilkan gambar akan lebih bagus sebanding dengan harga drone tersebut. Drone untuk kepentingan profesional yang dapat dicoba adalah drone yang memiliki ukuran yang cukup besar, sehingga tak heran jika banyak digunakan oleh para profesional dalam bidang tertentunya. Misalnya dalam bidang fotografi, bahkan bukan untuk kebutuhan fotografi saja, tetapi bisa digunakan juga untuk mengangkut barang, menyemprotkan bahan kimia, dan memetakan tanah. Bukan hanya memasang kamera, kita juga bisa memasang berbagai benda pada drone profesional ini yang disesuaikan dengan fungsi dan kegunaannya. Jenis drone yang saat ini juga bisa digunakan di industri tertentu, sehingga ada jenis drone yang dilengkapi dengan sistem navigasi sendiri atau yang dapat terbang dengan sendirinya. Manfaat drone kamera. Di zaman dahulu, drone hanya digunakan untuk kepentingan militer saja. Namun, sekarang kegunaannya sangat beragam. Selain drone yang berkaitan dengan dunia fotografi, ada juga yang disebut dengan drone kamera. Berikut beberapa manfaat dari drone kamera, diantaranya yaitu: 1. Untuk hobi dan kesenangan semata. Yang kedua, pemotretan atau mengambil video dari udara. Yang ketiga, pemantauan arus lalu lintas yang dilihat dari udara. Yang keempat, untuk memantau cuaca. Yang kelima, memantau lokasi yang terkena bencana alam. Yang keenam, kompetisi penerbangan pada drone serta pilotnya. Drone juga memiliki beragam jenis model, ukuran, harga, sampai fitur yang terdapat di dalamnya. Drone sudah semakin berkembang dari masa ke masa, bahkan banyak sekali bidang yang berhubungan dengan pemakaian drone. Ini merupakan jenis model dari drone tersebut. Baiklah, di sini saya akan membacakan dari kesimpulan pembahasan fotografi dan drone. Dalam perkembangan fotografi saat ini telah menghadirkan bermacam-macam genre, jenis atau aliran fotografi. Salah satunya adalah touch fotografi. Melalui touch fotografi menjadi media untuk memainkan kembali sebuah mainan, tentunya dengan cara dan bentuk yang berbeda dan menghasilkan makna yang berbeda pula. Mainan yang semula hanya benda mati atau still saja, melalui fotografi dapat menciptakannya sebuah visual yang tampak nyata, tampak bergerak, dan tampak hadir di suatu tempat di sekitar kita. Fotografi berperan untuk menciptakan dan merekam sebuah peristiwa, adegan, atau sebuah suasana apapun. Melalui teknik ilusi optik ini, kita dapat mengeksplorasi kembali teknik-teknik dasar fotografi seperti ruang, tajam, perspektif, angle, dan komposisi yang kemudian digunakan untuk menciptakan teknik ilusi optik dan bertujuan untuk menciptakan visual yang dapat melabuhi atau menipu mata. Sehingga benda yang berukuran kecil tampak besar, benda yang berukuran besar tampak kecil, maka akan terciptalah sebuah makna baru dari apa yang kita lihat. Sampai di sini pembahasan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila saya ada kata yang salah, saya mohon maaf.